Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi hari ini bersama saya Tiara Adelia Listiani dengan nomor induk mahasiswa 14056-25051. Pada hari ini untuk memenuhi tugas dasar-dasar ilmu sosial yang diampu oleh Bapak Syaifuddin, saya akan membahas terkait diskursus sosial dan juga fenomena sosial yang tengah viral belakangan ini. So, stop senyum-senyum, 'cause shit's about to go down. Timothy merupakan seorang anak tunggal dari kedua orang tuanya yang dibesarkan penuh kasih sayang. Namun tragis, Timothy sebagai generasi emas penerus bangsa harus habis di tangan bangsanya sendiri. Bullying atau perundungan adalah tindakan kekerasan atau penindasan yang disengaja atau berulang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tindakan ini bisa berbentuk fisik, verbal, sosial, atau cyberbullying dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau merugikan korban secara sengaja. Bullying dapat terjadi di berbagai tempat seperti di sekolah, tempat kerja, hingga lingkungan daring dan memiliki dampak negatif jangka panjang pada kesehatan fisik, mental, dan sosial korban. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra, dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 15 Oktober 2025. Berdasarkan informasi yang beredar, Timothy tewas setelah melompat dari lantai 2 gedung Visip Unut pada Rabu pagi. Kasus ini bukanlah satu-satunya peristiwa perundungan yang terjadi di negeri yang menjunjung tinggi pedoman Pancasila ini. Saya pribadi berpendapat minimnya perhatian bagi korban bullying ataupun pasien keterbelakangan mental lainnya. Banyak orang yang menganggap remeh tindakan perundungan dan berujung pada damai secara kekeluargaan meskipun pelaku bullying terkadang di bawah umur. Sudah semestinya pemerintah mengambil langkah tegas untuk menciptakan kebijakan lebih adil dan inklusif serta menghapus stigma masyarakat yang meremehkan keterbelakangan mental seseorang. Timothy atau akrab disapa Timmy lahir di Banjarnegara dan dibesarkan di Bandung. Ia kemudian menempuh pendidikan tinggi di Universitas Udayana. Sejak kecil, orang tua Timmy membesarkannya dengan penuh kasih sayang, kelembutan, perhatian, dan cinta. Sehingga Timmy tumbuh menjadi anak yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Ia sempat bersekolah di International School sehingga kesehariannya menggunakan bahasa Inggris. Pada akhirnya, orang tua Timmy memindahkan Timmy ke sekolah nasional. Hal tersebut yang menjadikan Timmy selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kini, teman-teman di sekitarnya menyalahartikan keluguan dan kebaikan Timmy. Karena Timmy dianggap berbeda, lambat laun banyak yang mulai merundungnya, baik di realitas maupun daring. Timmy bukanlah anak spesial dengan keterbelakangan mental. Ibunya menyebutkan bahwa ia tak memiliki riwayat penyakit mental apapun, bahkan sering memeriksanya ke psikolog, tapi Timmy baik-baik saja. Timmy hanyalah pemuda baik yang lugu dan ramah kepada semua orang. Ia tidak pernah mengganggu siapapun, akan tetapi tidak semua kebaikan akan dibalas dengan hal yang sama. Tidak semua orang mengerti arti mengasihi. Dugaan perundungan mencuat usai beredar percakapan dalam sebuah tangkapan layar di grup WhatsApp. Grup itu disebut-sebut milik teman-teman Timothy di kampus. Pernyataan dalam tangkapan layar tersebut dinilai tidak pantas dan tidak berempati kepada Timothy. Beberapa penggalan percakapan di grup WhatsApp tersebut berbunyi, "Nanggung banget, kok bunuh diri dari lantai 2 ya?" Yang kemudian ditanggapi oleh anggota lainnya dengan, "Asli."
Pernyataan lainnya tampak membahas soal peti jenazah dan juga kargo. Kargo sekarang mahal, baru dia main gila, ucap salah satu anggota. Baru peti harga udah jutaan, apalagi kargo pesawat sekitar 30 juta lenyap. Sahut yang lainnya. Sungguh miris dan nirempati generasi muda penerus bangsa kita. Setiap tindakan seseorang pasti memiliki alasan kuat di baliknya. Dan orang lain tidak memiliki kemampuan untuk mengerti atau memahaminya jika ia tidak tahu apa rasanya atau bisa disebut nirempati. Gagasan ini sejalan dengan pandangan tokoh George Herbert Mead dan Irving Goffman yang menekankan pentingnya memahami perspektif orang lain atau perspektif taking dalam interaksi sosial. Selain itu, konsep ini juga mirip dengan prinsip walk a mile in someone else's shoes yang populer dalam budaya dan diskursus tentang empati yang telah dibahas dalam berbagai artikel dan buku tentang sosiologi dan psikologi. Kasus bullying Timothy Anugrah mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya dan norma sosial memengaruhi perilaku individu dan kelompok. Di Indonesia itu sendiri, budaya kekeluargaan dan rasa hormat seringkali diharapkan. Namun, dalam konteks digital dan sosial saat ini, muncul budaya cyberbullying yang bertentangan dengan nilai empati dan saling menghormati. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penguatan nilai budaya positif dalam membentuk perilaku manusia. Patut kita pertanyakan sejauh mana nilai-nilai Pancasila dan norma sosial di masyarakat berhasil diimplementasikan. Menurut saya, status quo saat ini mencerminkan globalisasi yang memengaruhi berjalannya norma dan Pancasila di Indonesia karena minimnya edukasi terkait filter-minded dalam menghadapi situasi ini. Kasus bullying yang menimpa Timothy juga menunjukkan tantangan keberagaman dan kesetaraan di Indonesia. Dalam masyarakat yang majemuk, sikap intoleransi dan diskriminasi masih sering muncul, terutama terhadap anak-anak yang berbeda latar belakangnya. Hal ini menegaskan perlunya pendidikan kesetaraan dan toleransi agar semua individu diperlakukan adil dan berhak mendapatkan perlindungan. Seharusnya, Bhinneka Tunggal Ika tak dikenal hanya sebagai semboyan, tetapi habits bangsa yang mengakar pada persatuan. Kasus ini juga memperlihatkan peran organisasi dan institusi dalam menanggapi insiden bullying. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus menjadi organisasi yang mampu menciptakan lingkungan aman dan mendukung pengembangan karakter manusia. Kegagalan dalam pengelolaan ini bisa menimbulkan ketidakadilan dan memperparah masalah sosial. Dilihat dari sudut pandang aspek kesejahteraan sosial, terutama dalam hal perlindungan anak dan social emotional support, ketidakmampuan sistem sosial dalam memberikan perlindungan dan membangun rasa aman bagi anak adalah dapat memperbesar risiko kekerasan dan juga bullying. Menurut teori interaksionisme simbolik, tindakan bullying dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh simbol dan makna yang diberikan oleh individu dan kelompok. Dalam konteks ini, bullying itu bisa menjadi manifestasi dari proses sosial di mana pelaku dan korban memaknai tindakan dan pengalaman mereka yang berbeda, yang dipengaruhi oleh norma dan identitas sosial yang berlaku. Kasus ini memunculkan diskursus sosial tentang pentingnya pendidikan karakter, toleransi, dan perlindungan terhadap anak di era digital. Media dan masyarakat berperan dalam membentuk wacana positif untuk mencegah kekerasan dan bullying, serta mendorong perubahan sikap dan perilaku sosial. Kebijakan pemerintah juga masih belum cukup melibatkan semua pihak secara aktif, seperti orang tua, sekolah, dan masyarakat.
Banyak program yang dibuat terpusat dan jarang menimbulkan partisipasi langsung dari masyarakat, sehingga dampaknya nggak maksimal. Padahal bullying itu masalah sosial yang harus ditangani secara kolektif dan juga inklusif. Kolektif adalah melibatkan partisipasi dari berbagai stakeholder yang ada. Sistem pelaporan dan juga perlindungan korban juga belum cukup baik dan layak. Banyak korban bullying yang takut melapor karena takut dibully lagi, atau nggak percaya kalau laporan mereka akan ditangani dengan serius. Pemerintah harusnya bikin sistem yang aman, rahasia, dan juga mudah diakses. Tapi kenyataannya, itu semua belum terjadi. Kemudian, kebijakan terkait pendidikan karakter dan toleransi di sekolah masih belum merata dan juga konsisten. Banyak sekolah yang belum menerapkan kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai secara serius. Sehingga anak-anak belum benar-benar paham dan terbiasa bertindak sopan dan juga empati. Jikalau kasus bullying di Indonesia telah merebak dan menjadi identitas, lantas siapa yang harus mempertanggungjawabkan semua ini? Nyawa yang telah hilang tak dapat diganti. Setiap jiwa yang berbudi harus pergi menghadap Ilahi. Bangsa kekurangan sumber daya manusia yang berintegritas tinggi. Sekalinya punya, malah harus disingkiri. Mengatasi bullying harus dilakukan bersama oleh semua pihak, mulai dari sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, agar terciptanya suasana yang nyaman dan aman untuk semua anak-anak di Indonesia. Empati dan simpati juga harus ditanamkan sejak kecil, agar terbiasa dan juga menjadi habits baik. Meskipun sebenarnya itu adalah hal yang bare minimum bagi setiap individu. Sekolah bisa bikin pelajaran atau kegiatan seru tentang pentingnya menghargai orang lain. Misalnya, lewat video kisah inspiratif, game yang menumbuhkan rasa empati dan kerjasama, atau cerita yang menyentuh jiwa. Selain itu, bisa ada kampanye di media sosial yang melibatkan influencer muda atau tokoh terkenal agar pesan anti-bullying ini lebih menyebar dan diterima oleh anak-anak muda. Di sekolah juga bisa dibuat kelompok teman sebaya atau peer group yang bertugas membantu dan juga melindungi teman yang jadi korban bullying. Juga bisa dibuat aplikasi di ponsel yang aman dan rahasia agar anak-anak bisa melaporkan kejadian bullying tanpa takut rasa dihakimi atau diancam. Ada juga layanan konseling online gratis yang bisa diakses kapanpun dibutuhkan. Masyarakat bisa membangun tempat-tempat umum yang aman dan nyaman untuk anak-anak, seperti taman, perpustakaan, dan juga ruang komunitas. Organisasi sosial bisa bekerja sama dengan sekolah dan desa atau lingkungan kelurahan, kecamatan, dan kota untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya bullying dan cara mencegahnya. Sekolah harus punya aturan yang jelas dan tegas tentang larangan bullying dan memberikan sanksi yang mendidik agar tidak terulang lagi. Pemerintah juga perlu memperkuat aturan hukum yang melindungi anak-anak dari kekerasan dan juga bullying, serta memberikan perlindungan yang nyata untuk korban. Perundang-undangan tentang hak asasi manusia bukanlah hanya sekedar kebijakan yang tertulis, tapi juga harus diimplementasikan oleh seluruh stakeholder yang ada di bangsa ini. Saya Tiara, dan sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan datangnya dari saya selaku manusia. Dan jika ada kelebihan yang datangnya dari Tuhan, bisa teman-teman manfaatkan dengan baik. Tolong pahami dan sentuh jiwa teman-teman sekalian agar lebih empati menjadi individu yang bermoral dan beretika baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.